ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Semuanya dengan bersyukur. Nah, syukur atas apa? Syukur atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita harus mengetahui dengan baik bahwa Allah sudah memaklumatkan di dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memaklumatkan kepada manusia bahwa apabila manusia bersyukur, kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan untukmu nikmatnya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ya karena memang untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, kita awali dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ada dua nikmat yang kata Nabi sering membuat manusia itu lalai, lupa kalau itu nikmat dari Allah. Yang pertama adalah al-faragh, kesempatan. Nah, Ramadan ini kan kesempatan. Yang kedua as-sihah, kesehatan. Jadi kalau sudah bicara dua ini, kata Nabi, banyak manusia yang lalai. Artinya apa? Dia tidak pandai bersyukur. Kesempatan Ramadan ini kan kesempatan yang mahal bagi orang yang mau memahami. Seandainya bapak-bapak diberi kesempatan untuk kembali ke 30 tahun yang lalu, saya yakin bapak-bapak itu pasti akan merencanakan kehidupan yang beda. Akan kita tambahi, oh dulu saya kurangnya di mana? 30 tahun yang lalu kita salah ambil keputusan apa? Nah, jadi Bapak Ibu, sesungguhnya al-faragh yang namanya kesempatan itu sering dilupakan. Nah, Ramadan seperti ini juga sama. Kalau kita lihat apa yang telah dilakukan Rasul, Bapak Ibu, Rasul itu awal-awal beliau jadi Rasul, iktikafnya 10 hari awal-awal jadi Rasul. Tapi menjelang Rasulullah wafat, iktikafnya 20 hari. Artinya semakin kesini umur semakin sedikit jatahnya, beliau menambah frekuensi ibadah. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan, Bapak Ibu. Kita jadikan acuan bagaimana kita ini, seandainya Ramadan adalah Ramadan terakhir, tentu kita akan mengikuti Rasulullah, memperbanyak iktikaf. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini akan kita manfaatkan sedemikian rupa. Jadi tidak menyia-nyiakan dengan berbagai macam hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Memperbanyak posisi dirinya berada di masjid. Maka Bapak Ibu, untuk mensyukuri nikmat faragh atau kesempatan dan asihah, kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, kita semua bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kenapa kok ibadah? Emang kalau kita mau mati itu yang mau menemani kita apa? Amalnya. Pemikiran kita itu tidak akan kita bawa, Bapak Ibu. Yang kita bawa itu amal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan amalmu. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, namanya sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau itu nanya pada Rasulullah. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi nomor 29 kalau tidak salah.
situ disampaikan, ya Rasulullah, akhbirni, ceritakan kepada saya satu amal yang membuat saya ini masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Mu'adz, sungguh engkau bertanya sesuatu yang besar, sesuatu yang besar, tapi mudah dijalankan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi Rasulullah mengatakan itu sesuatu yang besar tapi mudah dijalankan. Kenapa? Sesudah kita lanjut hadisnya, apa kata Nabi? Mu'adz, kamu pengen masuk surga jauh dari neraka? Mudah, rukun Islam lakonono. Apa itu? Sembahlah Allah, jangan kau menyekutukannya, sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Seandainya ini Ramadan terakhir Bapak Ibu, kita akan puasa dengan serius. Kita jaga mulut kita jaga telinga kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga kemaksiatan kita. Seandainya kita memandang bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Lalu kita akan kalkulasi duit, Pak. Kalau ini Ramadan yang terakhir, kalkulasi, saya sudah zakat belum? Saya sudah mengeluarkan hak-hak berkaitan dengan harta atau tidak? Bahkan kalau kita lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, kita mau mati, kita bodoh kok akeh menit, kita akan melakukan ini. Pertama adalah kita cek 20-30 tahun ke belakang, apakah kita suatu saat dulu pernah tidak zakat? Jika tidak, jika iya, maka kita akan hitung sebagai hutang. Kita hitung sebagai hutang. Ini kalau kita mau mati begitu Pak. Jadi saya ini sudah 10 tahun ini kaya, duit saya banyak, tapi saya zakatnya baru 3 tahun terakhir. Berarti yang 7 tahun dulu itu saya perlu cek lagi. Karena apa? Supaya kita jauh dari neraka, masuk surga itu zakat ada. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita harus zakat, maka kita juga ngecek zakatku secara benar nanti tekan menisok. Nah ini sebagai wujud bagaimana kita menganggap bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi kita semua. Karena zakat itu penting banget, sangat penting. Zakat, haji, puasa, dan sholat itu menurut kacamata ulama fikih, kalau tidak dilakukan kan jadi hutang. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan itu jadi hutang. Kalau yang berkaitan dengan 4 tadi, puasa, zakat, sholat, haji, jadi hutang. Nah, kalau kita mau mati kan yang pertama dihitung apa? Hutang kita kan? Hutang kita. Oh iya, hutangku dia. Nah kalau kita nanti kemudian punya kesempatan bayar, segera bayar. Kalau tidak, pesankan kepada ahli waris kita. Pada ahli waris kita, saya punya utang, kalau bisa kita catati utang-utang kepada Allah. Terus Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan Ramadan yang terakhir, alangkah baiknya kita meniru apa yang dilakukan oleh Abu Thalha ketika beliau mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan pernah memperoleh kebajikan sampai engkau menginfakkan sebagian yang kamu sukai. Mungkin saya pernah sampaikan sudah dulu sekali di sini Bapak Ibu, bahwa seyogianya, ini kan bukan kewajiban kami, seyogianya kita itu punya rencana sebelum mati. Apa itu? Kita cek yang kita miliki itu apa saja. Ya, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya sawah, kita punya kebun, kita punya kabel, apalah yang kita miliki kita cek. Jadi kita checklist, demikian rupa punya kambing, punya
kebus, pokoknya dicek deh. Terus kemudian pilih 10 yang paling Anda sukai, yang paling Anda sukai, yang paling berharga. Kemudian jenengan punya azam di sini. Azam itu keinginan ya, bukan niat. Punya azam, ya Allah, berikanlah saya sebelum saya mati, beri saya kesempatan untuk menginfakkan salah satu dari yang saya sukai. Nah, kalau konteksnya kita paham ini Ramadan yang terakhir, maka kita juga bisa melakukan hal itu. Kenapa saya sampaikan sebelum mati? Sebab kalau Abu Talha itu langsung begitu mendengar langsung datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya kebun namanya Biruha. Kebun ini bagus, saya serahkan kepada panjenengan. Tapi apakah kemudian Rasulullah suka kayak ini? Rasulullah tidak model gitu Pak. Ketika diserahi seperti itu, Rasulullah mengatakan, semoga yang kamu berikan ini berkah dan ini akan menjadi kebaikan bagi kata Rasul begitu. Lalu apa jawaban Rasul berikutnya? Mas, dulurmu undang-undang kabeh, kasihkan bagian yang boleh sedulur-sedulur. Jadi jangan dikira itu diberikan Rasulullah terus dipek Rasulullah itu boten. Bukan. Rasulullah hanya menjembatkan, yuk kamu berbuat baik, ini untuk engkau. Nah, kalau itu kesempatan sebelum mati, ya Ramadan terakhir, seperti itu. Terus berikutnya, Bapak Ibu, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub niku bapaknya Nabi Yusuf, bapak Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu kan anak cucunya Nabi Yakub. Nah, jangan bisa praktekkan. Bapak-bapak kan punya anak atau mbak-mbak kan udah punya cucu ini. Nah, ketika diceritakan oleh Allah tentang Nabi Yakub, Allah mengatakan idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kumpulkan anak cucunya panjenengan. Badune bodoh-bodoh itu kesempatan. Cuma sayang ini tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Tiulah Nabi Yakub, kumpulkan anak cucu yang dari Jakarta datang, yang dari Surabaya datang, di anak berapa? 8. Oke, kumpul jadi satu. Ketika kumpul jadi satu, praktikkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Ilhadwa Yakub al-maut idqala li bani, ketika beliau mengatakan kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, cucu-cucuku, seandainya bapak mati nanti, seandainya mbah mati, apa yang akan kalian sembah? Ini pelajaran berharga Bapak Ibu. Yang kita tanyakan, Cuk, kamu kelas berapa? Ini berapa? Takone kok awet biyen ngono. Nggih, padahal saat ini boten enten kayak sekolah. Boten enten langsung. Takon begitu. Mbok yo ditakoni, ini kelas berapa ini? Kelas 4, sholat saji. Itu mbak yang luar biasa. Anaknya mulai bawa duit banyak, mobilnya kita kayak ditakoni, iki halal tenan baula. Lah ngono Bapak. Mbak-mbak nek takon karo putune kan begitu. Tidak hanya bicara tentang prestis, tidak hanya bicara tentang itu. Yakinlah Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah meninggal, kesempatan itu akan menjadi hal yang kita inginkan. Nopo yo biyen aku ngandani anakku. Nopo biyen aku ngandani orang-orang dekat saya. Dikira kita tidak punya tanggung jawab apa? Kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian itu angon bahasa Indonesia itu penggembala. Jadi setiap kalian itu penggembala. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga itu penggembala untuk yang ada di keluarganya, istrinya, anaknya.
Emang istri jenengan kalau dosa Anda tidak ditanya? Emang anak-anak jenengan nek salah jenengan ora ditakoni? Kata Nabi, kalian adalah penggembala. Terus kemudian istri adalah penggembala di rumah suaminya. Jadi dia juga akan ditanya tentang apa yang telah dia lakukan di rumahnya. Semuanya. Pembantu ditanya tentang apa yang sudah dibebankan kepada dia. Jadi kita itu ditanya. Nanti ini bang ditakoni mana-mana kan pulau jenengan lakoni mana. Nah, jadi kalau ini Ramadan terakhir ya sebut ngono. Ketemu anak putu ditakoni. Gitu. Itu tradisinya Nabi Yakub. Mata butuh namin ba'di bisa kita kembangkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Dicek betul. Jangan-jangan anak-anak kita ini bapak ibu tidak sholat, dicek. Nah, kan kita tidak langsung ketemu kan? Kita udah beda tempat, dicek. Jangan-jangan pemikirannya anaknya kita itu sudah berubah. Bisa saja bapak ibu. Nah, jadi kumpul-kumpul itu diisi untuk penguatan iman. Apakah bapak ibu pernah mengajarkan rukun iman pada anaknya? Rukun iman ada 6. Jangan-jangan anaknya jenengan hafal. Apakah bapak ibu pernah mengajarkan rukun Islam kepada anak cucunya? Tunggu di YouTube banyak kuis-kuis. Yuk siapa yang ditanya itu anak muda, anak SMA pakai jilbab ditakoni rukun iman hafal. Pancasila yo hafal. Itu terjadi. Nonton di beberapa konten-konten YouTube itu menceritakan tentang itu. Lalu terus yang tanggung jawab siapa? Orang tua. Lalu terus kula panjenengan dikongkon Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman qu anfusakum wa ahlikum nar jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Memang kita sudah menjalankan yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kula jenengan menyesal. Menyesal karena kita tidak mengambil apa yang mestinya kita ambil. Sibuk dengan caranya masing-masing. Mestinya kan kula jenengan mulai sadar. Sebenarnya ini bukan masalah tua dan muda kan. Kemarin kan saya cerita kalau tidak salah hari Senin kemarin ya. Saya cerita ada lama itu tidak ada ya. Senin kemarin. Oh betul. Oh tidak ada. Oh lain tempat. Jadi kemarin Senin kemarin itu kan saya mendapat info ada orang yang meninggal mendadak. Jadi jam segini ini baru tenas. Yang ini tenas. Minggu sore itu tenas. Nah yang unik itu karena saya kenal dengan orangnya tapi udah lama sekali tidak ketemu. Kebetulan juga teman haji tahun 2016. Teman tapi beda kecamatan. Dia Ungaran Timur kan, saya Ungaran Barat. Nah sore jam segini ini beliaunya tenas biasa. Habis itu pulang maghrib, tapi puasa ya, beliaunya puasa tetap, terus sama istrinya pulang minum, minum teh hangat, minum teh hangat kan, kayak emosi, mati pak, lupa kok meninggal dunia, ya apa, ini apa pak, pas buka, ini kan malaikatnya pas kata. Oh iya dong, doa itu kan salah satu dari buka puasa itu kan kata Nabi kan lisoimi farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama indah iftarihi ketika dia berbuka, yang kedua indah liqa'i rabbih ketika ketemu sama Tuhannya. Itu kata Nabi begitu. Saat dimana Allah mengijabah sebagian doa manusia dan dia itu kan habis menjalankan perintah Allah puasa kan bagus itu pak. Nah ceritanya itu seperti itu. Nah
uniknya beliau itu Senin pagi mau serah terima jabatan. Jadi beliau kepala kantor level provinsi, kepala kantor level provinsi di Jogja. Paginya Seninnya itu mau serah terima jabatan. Beliaunya itu. Terus kemudian yang mau serah terima jabatan dari Jambi sudah datang, tapi belum sampai Jogja, baru sampai sini dapat informasi. Jadi serah terima jabatannya beliau langsung takziah. Itu loh Bapak Ibu, yang namanya kematian itu begitu. Ya untung matinya pas kosong. Ya, insya Allah baik lah, insya Allah ya, saya tidak tahu, tapi insya Allah baik memang waktu puasa. Nah, itu kan judulnya pas untuk beliau kan, judul saat ini. Siapa nanti wingi kan mau kuis esok kan diantara jenengan kan tidak tahu. Loh, siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu. Jadi itulah hidup lah. Itulah hidup. Itu nyoto loh, mau bagi piambang malam itu. Dan kematiannya baru Senin, Minggu kemarin. Kita hari ini berarti ini lalu pas hitung dino. Jadi itulah hidup Bapak. Nah, kesempatan-kesempatan itu harusnya kan dimanfaatkan. Ya. Karena kulon itu pun bolak-balik ketemu. Karena ini udah lama ya. Dulu juga pernah Bapak. Dulu sekali. Sekitar 8-9 tahun yang lalu. Ini wong niku sekno. Waktu itu usianya 33 kalau tidak salah. Beliau sukses. Beliau pakai. Supaya itu pakai banget. Kaya, berhitung kaya. Di usia yang sangat muda beliau kaya. Beliau itu pengen ngaji nggak gitu. Ngaji begini. Cuma katanya tidak punya kesempatan. Nah, masih muda, masih energi. Nah, menjelang puasa, ini kan cerita tentang puasa. Menjelang puasa, ibunya itu ngomong sama saya, karena ibunya kebetulan jamaah. Pak Ustaz, dengan umpamanya berbodoh itu ngaji di tempat X kebetulan. Waktu itu saya masih agak luka. Ya mungkin bisa diatur nanti juga. Loh, lah kok nggak ada nunggu sesuk nopo bukan pulau mana? Anu, ini lainnya pulau. Soalnya wongnya sih saya ini teng Jakarta atas saya bolak-balik. Nanti baru tuh. Poso tanggal 5 Innalillah. Jadi kasih dong ngaji Pak. Nah itu kasih mati kok. Kasih mati. Nah, ini usia baru 30 sekian tahun baru. Duitnya banyak. Dan apa yang terjadi sesudah duitnya banyak itu ternyata dari rebutan duitnya. Ya sebenarnya duit biasa, tulis biasa. Jadi seperti kelompok kisah ini Bapak Ibu ternyata kan tidak menolong, justru menjadi masalah sesudah beliaunya menikah. Nah, itu saya ngerti Bapak Ibu. Makanya ada banyak hal yang bisa kita lakukan seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Omongin pulau ini Bapak Ibu, mungkin akan terasa kalau kita mati. Ya dulu mati besok aku di kesempatan menaikkan mono. Kita masih punya kesempatan yang akan datang. Dan sekali lagi yang saya ceritakan tadi, yang udah 10-an tahun itu usianya 33. Yang tadi, yang kemarin Senin itu usianya 56. Belum tua Pak. Belum tua. Artinya itu dan sehat. Jadi dengan tidak usah merasa saya sehat, matinya saya suwe. Kan dari sopo. Malaikat itu selalu mengintai kita. Ya, hanya karena kita tidak tahu. Oke. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Jadilah pedagang yang cerdas. Kalau ini Ramadan yang terakhir, seandainya kita tahu, maka kita akan lakukan lembur Bapak Ibu. Nah, wong dodol itu Bapak Ibu, yang ngerti iki ono acara dan sampai jam 3 malam Bapak Ibu, terus dodolan jenengan ke dinten
payune kata dan juga apa jenenge untungnya banyak. Saya cerita nih Pak, tahun 2022 mulai cerita tahun ini, jadilah pedagang yang canggih, yang cerdas. Harga batu bara ini Pak naik 8 kali lipat. Tahun 2020 itu per ton 50 US dollar. Waktu itu harganya 400. Nah, mereka itu perusahaan batu bara kayak ada WNLG, kayak apa Bukit Asam dan seterusnya yang gede-gede. Dia tahu harga 400 ini tidak mungkin lama, karena ini harga di luar nalar. Ini kan efek dari perang Ukraina waktu itu, kemudian efek dari pandemi yang harganya hancur-hancuran ini. Naik ini tidak lama, karena tidak lama apa yang mereka lakukan? Beli bego sakeh-akeh Pak. Bariku golek pekerja apa jenisnya outsourcing sebanyak-banyaknya, dibayar besar, sing penting bisa ngeluh akeh, bisa ekspor sebanyak-banyaknya. Niku umpamane kula jenengan jadi pengusaha batu bara mesti ngono Pak. Untuk niku. Ya kula ngerti tok informasine, kan kula mboten pengusaha. Ane pengusaha bakal ngaji ngene iki tidak akeh enggak Pak. Nek wis duit akeh bahaya pokoke mesti enggak. Luar biasa. Nah saya bayangkan Pak, kalau kesempatan seperti jenengan punya kesempatan ngambil batu bara seakeh-akeh, harganya 400 US dollar per ton, dan itu waktunya tidak lama, mesti lembur Pak. Saya ini balik yang 190 menit normal, yolah. Sing mau nih begune wis ditukoni ya didol meneh. Nek mboten ada disewa-sewa. Itu yang dilakukan. Apakah Ramadan tidak seperti itu Pak? Yang harganya biasa segini, harga segini. Wong sing cerdas mesti dolong dulu. Wong sing mudeng tambah keset alasane ngelek. Lah kula jenengan katut sing ndi ya mboten ngerti. Mboten ngerti. Makanya kalau mau lembur ini saatnya. Nek mehel koso ini waktunya. Apalagi nanti 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kemarin ketika haji Pak, saya itu menyampaikan kepada banyak orang, Bapak-bapak, mulai tanggal 7 Dzulhijjah sampai nggak usah hewan nama, eman awam, nggak usah hewan awam, masuk angin apa-apa. Yang penting jenengan kesempatan haji seumur hidup sekali, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 7 hari ini itu adalah puncak ibadah Anda. Nah masalah kula niku ada gegetan. Lha wong sadurunge umrah bolak-balik tekan kono melet orang ibadah. Nah kula sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk ngandani kan kula kandani. Sampeyan iki balik, wingi mestine odo santai sebab iki regane munda. Kesempatan ini terakhir. Karena apa? Jenengan kemungkinan haji meneh kapan? Kemungkinannya kecil sekali. Ngono kuwi tekan ini kono niku juga pakai buku Pak. Tekan rumah, wah itu ya bener ya, iman-iman ya. Seandainya saya bisa kembali, ada ini dikandani ya Pak. Aduh, seandainya bisa kembali. Saya ingatkan itu Bapak. Artinya apa? Ya memang namanya manusia itu harus tahu mana harga mahal. Monggo mau nanti kami harga mahal dan siap untuk lembur. Siap untuk lembur. Ini kan harus kita tahu. Boleh. Tidak. Oke, sahabat Bapak Ibu, nanti yang akan saya aturakan mungkin manfaat, yang lakukan manfaat punten, monggo dilanjutkan dan jawab. Terima kasih. Terus Ustaz, mungkin wonten manfaatipun kagem ingkang rawuh wonten ing menika. Lajeng mawon menawi jawab
Ini yang menanyakan tentang sholat subuh, Pak. Bagusnya kapan dimulai dan kapan diakhirkan waktunya. Satu. Yang kedua, tentang zakat fitrah, Pak. Bagusnya beras. Tapi misalnya tidak, orang zakat pakainya uang kita terima Pak. Satu. Ya. Kedua, ketiga, kalau misalnya kita nanti akan menyerahkan zakat kepada si fulan, kemudian si fulan itu bagi dan pulangnya sesudah hari raya Idul Fitri, zakatnya si fulan ini apakah tetap kita sampaikan ataukah kita alihkan kepada orang lain? Ya, sudah seperti itu. Ya, betul. Bapak Ibu, pertanyaannya tentang zakat fitri, ya. Zakatul fitri atau kita sebut zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau Nabi yang menjelaskan jelas menggunakan kurma, menggunakan gandum, menggunakan anggur kering, dan itu saja yang disampaikan oleh Nabi. Nah, karena Nabi memang mengatakan yang namanya zakat fitri itu menggunakan yang tersebut tadi, kemudian para ulama ketika umat Islam itu sudah semakin banyak, mereka menggunakan metode kias atau analog. Dan yang Jawa waktu itu boleh kurma kan bukan enten. Kalau sekarang sih gampang, ekspor impor kan cepat sekali, paket aja cepat. Kalau zaman dulu kan tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu, karena tidak mungkin, apakah kewajibannya harus gugur? Maka kemudian para ulama menggunakan pendekatan kias, menggunakan analog. Oh, kurma itu apa sih? Makanan yang menjadi makanan pokok di Arab waktu itu. Kemudian gandum itu apa? Makanan pokok. Ya udah, berarti kita pakai makanan pokok. Sehingga Bapak Ibu, semua mazhab mengatakan yang namanya zakat itu menggunakan makanan pokok. Semua mazhab mengatakan, mazhab apapun. Nah, kemudian berkembangnya zaman ada alternatif. Saiki nek butuhe ora sego, butuhe mboten kurma tapi butuhe duit, boleh ndak pakai duit gitu. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada kesempatan sama sekali, tidak boleh, belas menurut mazhab Syafi'i. Menurut Hambali juga belas soal itu. Menurut mazhab Maliki boleh, ya sekitar 20% ulama kan, 80% mengatakan tidak. Kalau mazhab Hanafi, yo nek butuhe duit kali duit Pak. Nah, jadi dari cerita-cerita ulama mazhab ini, ya ini mazhab yang mudawan ya, mazhab yang terhubungkan dengan baik. Mazhab yang terhubungkan dengan baik ini disebutkan bahwa yang namanya zakat pakai uang itu tidak bisa, kecuali mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki. Nah, terus boleh tidak mengikuti mazhab Hanafi? Ya boleh. Mazhab 4 itu boleh diikuti semua. Yang penting diikuti dengan benar. Yang penting diikuti dengan baik. Jadi kalau ditanya tadi, zakat pakai uang boleh tidak? Boleh. Menurut mazhab Hanafi. Nah, pertanyaannya pula dengan melu sing endi kan gitu. Kalau saya pribadi, saya memilih mazhab Syafi'i. Saya pribadi, tapi yang nono nganggo mazhab Hanafi boleh. Nah, tata caranya nek melu mazhab Hanafi piye? Lah niku kula ngertine apa akeh. Hanya beberapa item dan saya juga ini belum lengkap. Berarti bagi jenengan yang mau mengikuti mazhab Hanafi harus dilengkapi ilmunya. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam mazhab Hanafi itu ukuran berasnya, ukuran duitnya itu dihitung dengan kurma atau gandum atau anggur. Itu yang diukur. Jadi konversinya tidak boleh beras.
Kalau panjenengan menggunakan madhab Hanafi, umpamanya ngeten, beras pinten Pak 2,5 kilo, sak kilone pinten 10, berarti kula bayar selawe. Berarti jenengan kan mengkonversi beras menjadi duit, itu tidak boleh. Bukan dinaikkan, tapi mengikuti kurs yang jenengan pahami dari 3 tadi. Apakah jenengan mau pakai gandum? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ukurannya tidak bisa pakai beras, ukurannya pakai salah satu dari yang tadi, boleh pakai kurma, pakai gandum atau pakai anggur, silakan digunakan pakai buah itu yang dikonversi itu jangan beras, karena tidak mansus, tidak dinas oleh syariat. Jadi Imam Hanafi tidak mau. Kalau mau ya pakai yang dinas oleh syariat. Terus yang kedua, ukuran soknya beda. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, dalam mudnya madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Hambali, Maliki, itu satu sok itu 2,4 kilo atau 2,8, tapi mayoritas 2,4. Walaupun para ulama kontemporer lebih memilih 2,8 sebagai yang utama, yang paling pokok, tapi rata-rata pakai 2,4, dibulatkan 25. Nah, sementara dalam madhab Hanafi itu bukan 2,5 Pak, tapi 3,5 atau 4 kilo. Berarti sederhananya, nek pengen gue duit, konversinya adalah 4 kilo dari harga tadi anggur atau kurma, dan itu relatif lebih mahal. Nek kurma kok sing paling murah kuwi 50.000, berarti kan antara 175 sampai 200.000 per gundul. Itu kalau keluarganya papat kan akeh sakit kalau menggunakan duit. Nah, sehingga Bapak Ibu, aturan-aturan itu monggo silahkan diikuti. Ada lagi yang mengikuti kaul yang sedikit dari madhab Maliki, boleh. Madhab Maliki boleh konversi beras, tapi ada tapinya, takjilnya tidak bisa. Jadi takjilnya iso saiki bayar biasa, zakat fitrah kok bayar poso, bayar malah bodoh. Utawa dia memberikan kesempatan paling jauh itu 2 hari sebelum hari raya. Panitia wis puput Pak, mudik. Jadi kalau jenengan mau membayar zakat di sebelum Idul Fitri, itu yang memberi kelonggaran madhab Syafi'i. Sakniki entuk, tapi nanggone beras. Nek melu madhab Maliki silahkan, tapi bayar sesuai tanggal sama likur, tanggal 27. Wah, panitianya wis puput, wis tutup kabeh, malah doyak-doyak kalau panitianya cepat bayar, mau ngeselat mudik. Jadi semuanya kan ada konsekuensinya. Monggo dipilih yang mana paling enak. Kalau saya memilih madhab Syafi'i, jadi saya tidak zakat dengan duit, tidak. Kalau saya zakatnya pakai beras. Tapi sekali lagi boleh menurut madhab yang disebutkan. Nah, nek kepeksa donggo duit piye? Nah, ini bisa disikapi. Caranya piye? Panitia
meskipun ning joko masjid, tapi aja ning jero masjid, dodol ning masjid tidak boleh. Ngomong sama bakul beras, Pak, aku pesen bungkusan beras kira-kira 100 dus, 100 apa paket, engko nek ana sing tumbas jenengan beli yo. Tapi jenengan buka dasar kaya bazar ning pinggir masjid yo. Nah, jadi jangan kalau pakai duit tambah, Pak, apa Pak? Udah duit tumbas ini kok Pak? Monggo tumbas ngajeng pun ada. Tegane pun sesuai kalau mungkin edaran nih kok beli bawa serahkan dalam bentuk beras. Niku nek pengen madzhab Syafi'i tadi tidak begitu mahal. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua mengenai distribusi pasca hari raya, Bapak Ibu. Di kita ini kan panitia zakat itu dibagi jadi dua. Satu ada yang sudah mendapat SK amil, yang kedua hanya panitia ngangkat dewi. Kan ada dua itu. Nah, kalau panitia ngangkat dewi Bapak Ibu, konsekuensinya beda dengan amil. Yen panitia ngangkat dewe, dia tidak berhak mendapatkan jatah amil. Yaitu yen amil boleh mendapat jatah amil. Terus kalau kemudian dia panitia, maka segala hal yang berkaitan dengan munculnya biaya akibat pelaksanaan zakat dibebankan kepada muzaki. Jadi sing zakat kudune nggawa duit kanggo biaya operasional kaya kota. Begitu kalau panitia. Makanya wong desa-desa mbiyen zaman kula cilik niku nek zakat mesti do nganggo duit wajib ngono nek aran. Nek cara kampunge kula mbiyen ngoten, nganggo duit wajib. Jadi ada pakai duit supaya apa? Lah engko nek dimadai, lah kanggo ngongkon wong-wong kon distribusi duitnya dari mana? Dan kok nek pas poso-poso ngeten iki buka bersama kanggo wong-wong sing panitia duitnya saka ngendi? Nah, karena mereka panitia, mereka sudah paham fikih. Oh, panitia wae itu cukup saka duit zakat, kita relawan gitu. Itu nek panitia. Nah, termasuk salah satunya bedanya kalau panitia itu wakil dari muzakti sing zakat. Tapi nek amil itu wakil dari mustahik. Sehingga dalam kasus tadi kalau memang kepeksa karena satu dan lain hal wonge kok ora iso dihukumi, ini mustahiknya berarti tidak ketemu kan, karena wonge Bali meh DKI jebule mudik kan begitu, mungkin kasusnya begitu. Kalau memang kondisinya seperti itu, pertanyaannya dibalik, jenengan panitia apa amil? Kalau amil ditunda boleh. Kalau amil loh ya, karena amil itu sudah mewakili mustahik. Kalau kondisinya seperti itu, tapi jangan begini. Ini wonten pertanyaan ngeten, Pak, katanya kalau jadi amil suka-suka saja baginya. Lu udah suka-suka, udah begitu. Bukan suka-suka. Kalau ada kondisi tertentu, maka tidak apa-apa karena dia sudah mewakili mustahik. Berarti distribusinya sudah selesai. Tuh. Tapi kalau itu panitia, tidak bisa Pak. Panitia kok, wah, ini saya tua sak babel piye? Kayak wong malah baru yo. Di tadi sesuk nek wis teko digeke utawa kek tanggane titip yo sesuk nek wong bali kek ndak bisa, itu jadi sedekah. Zakat batal. Kalau modelnya begitu, makanya dicek dulu dia panitia apa amil. Nah ini penting. Jenengan kalau jadi panitia ya berlakulah sebagai panitia. Nek jenengan jadi amil ya berlakulah jadi amil. Amil itu lebih banyak mendapatkan perlindungan hukum secara syar'i. Terus enten umpamane mau kan enten berita banjir bandang di Bandung ya, Jawa Barat ya. Nah umpamane wis dikumpulke sakmene apa ujug-ujug kena banjir bandang. Jakarta niku lho. Yen niku panitia Bapak Ibu, muzaki wajib zakat ulang. Tapi nek niku amil muzaki tidak wajib zakat ulang. Lho nek ngono panitiane dituntut tidak
tidak bisa. Panitia itu wakil, selagi tidak legal dia tidak bisa dituntut. Jadi panitia itu tidak bisa dituntut. Panitia korban itu wedhuse mati, ini ora kena dituntut, Pak. Ora kena dipompen ganti. Berarti sing korban ya tuku meneh. Ngono aturane. Tidak, karena posisinya dia itu wakil. Jadi akad itu macam-macam, Bapak Ibu. Akad taukil namanya, itu yat amanah. Jadi kekuasaan tapi karena amanah. Itu kalau apa tadi? Panitia. Nah, panitia begitu. Nah, tergantung panitia apa ambil. Nah, jadi pertanyaannya kalau distribusinya kok melenceng melewati hari raya, melewati sholat, itu panitia apa amil? Kalau amil dia dimaafkan, tidak apa-apa, kasih sesuk. Begitu. Ya. Jujur jadi apa enggak? Enggak. Kalau amil enggak, karena dia statusnya sudah mewakili mustahik. Begitu caranya. Bingung apa, Pak? Nonton dulu. Tentang sholat subuh. Oh, apa? Sholat subuh. Sholat subuh, Bapak Ibu. Ini pertanyaan untuk berikutnya. Sholat subuh itu dasar hadisnya gini dulu. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh jamaah satu, zikir sampai matahari terbit, oke. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah itu sering disebut syuruk, Pak. Sering disebut syuruk. Nah, sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Nah, tadi pertanyaannya, sholat sunnah kapan dilakukan? Yang namanya sholat sunnah dalam konteks tadi itu minimal ini. Kalimat hadis tadi kan sesudah matahari terbit berhenti lalu sholat. Kalimat kemudian itu tidak boleh langsung. Kenapa? Karena waktu matahari terbit sampai berjalan 1 tombak itu haram sholat. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, matahari terbit jam berapa matahari terbit dari? 5.39. Oke. 5.39 haram sholat. Tidak boleh. 5.39 haram sholat. Sampai kapan? Sampai matahari berjalan 1 tombak. Berapa kira-kira menitnya tidak tahu pasti. Tapi idealnya 16 menit. Idealnya berarti jam 5.55. Idealnya begitu, artinya itu yang dipakai oleh banyak ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan sitik wis entuk, oke. Akhirnya sebagian ulama mengatakan 10 menit wis oleh lah. Tapi 10 menit itu jangan jadikan kebiasaan. Kondisi tertentu. Standarnya adalah 1/4 jam 16 menit. Jadi sholat subuh sebaiknya dilakukan kapan? Dalam konteks hari ini adalah 5:55 menit. Nah, jangan kesusu kerja kan ya 5:50 diskon sini apa-apa. Tapi jangan 5:40 sudah langsung sholat, karena tidak boleh. Nabi sudah mengatakan matahari terbit tidak boleh sholat sampai matahari berjalan 1 tombak. Nonton Bapak silakan Bu. Nanti Masih 10 menit. Masih 10 menit. Satu lagi terakhir Bapak silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Seandainya saya ini Ramadan terakhir, sedangkan saya masih punya utang bank, lunasnya nanti 2035. Saya gimana ini? Nah, nanti kalau menagih ahli waris, misalkan anak saya nanti jawabnya urusan itu utang bapakku, kalau nanggung bapakku ini akhirat gimana? Ya, oke. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, untuk urusan bank itu ada 2 kemungkinan. Pertama diasuransikan, yang kedua tidak.
tidak semua utang bank itu diasuransikan. Tidak semua utang bank diasuransikan. Biasanya nek sing ora jaminan ya diasuransi biasanya. Nah, tapi kan praktik nyatanya saya tidak tahu pasti. Karena alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah utang bank. Sampai detik ini utang koperasi belum tahu. Ya paling nilai bapak biaya. Jadi kalau utang belum pernah. Nah, Bapak, kalau jenengan punya hutang, saya menganjurkan segera lunasi. Apalagi usianya wis tua, bahaya. Lunasi. Lunasinya pakai tahu kan? Ya. Lunasinya pakai apa? Ya, punyanya apa? Punyanya apa? Punya rumah enggak? Bukan itu rumah. Nah, artinya begini, kalau orang ini punya hutang, ketika dia mati, seandainya Rasulullah hidup jelas tidak mau nyolati, itu satu. Itu peringatan keras sekali, Pak. Itu kan, mohon maaf ya, hutang dalam jangka panjang itu kan meresikokan akhirat kita, Pak. Meresikokan akhirat kita. Jadi kalau kita bicara tentang mitigasi resiko, maka hutang ini harus dimitigasi sedemikian rupa. Makanya kan meskipun nek wis pensiun kan mandek hutang. Tapi kan boten bisa ditawar meneh iki apa. Jadi SKP sekolah meneh. Jadi nek ono pasca sarjana itu ono pasca pensiun. S berapa nih, Pak? S14 ya. Nah, tapi ini benar Bapak Ibu. Serius ini. Jadi setiap orang yang punya hutang, selagi dia tidak bisa membayar utangnya, apapun alasannya Bapak Ibu, itu akan menjadi masalah di akhirat. Dan yakinlah, di kuburan dia tidak akan tenang. Ning kuburan wis suwe lho, Pak. Ning kuburan dikira 1 tahun, 2 tahun. Boten, ning kuburan nek kiamat 1000 tahun, 1000 tahun, urusan utang wis. Jadi Bapak Ibu bahaya betul. Ini sing diutang ben rasa iki. Sing diutang ben rasa. Bahaya nganggo bahaya summal bahaya. Jadi saya mendapat riwayat 3 Nabi. Pertama ada orang meninggal, Nabi kobe nakoke, ini wong sugih kanjeng Nabi diutang boten yo salat. Yang kedua niki wong melarat apa sugih? Melarat kanjeng Nabi diutang boten kanjeng Nabi. Yuk. Iki wong sugih napa melarat? Setengah sugih setengah melarat diutang kata mulih kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, lha kok kondo aku mau nyolati wong sing duwe utang. Betul. Terus kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasul, saya bayar utangnya. Ya aku tak sholatane, tapi bayar Rasul. Besok lah situ, sampai segitunya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaan jenengan, bagaimana kalau saya punya utang lunasi? Bagaimana cara melunasinya? Ya, gunakan berbagai macam cara. Ya atau gini, yang penting jangan sampai mati sebelum utang lunas. Jadi kalau mau mati jangan jadi. 2030, kalau mau mati 2028, malaikat jangan sekarang, saya masih punya utang. Nah gitu, jadi harus dilunasi. Nah dicek dulu, kalau asuransi nanti dengan utangnya selesai, tapi akan ditanya oleh Allah tentang asuransi jiwa, karena itu masalah menurut agama. Jadi masalahnya pindah. Matimu gak asuransi kan lunasi gak asuransi, itu akan ada pertanyaan. Utangnya selesai karena diselesaikan oleh asuransi, tapi asuransi jiwa itu kan haram, Pak. Itu kan asuransi jiwa, gitu? Itu haram. Lah terus piye? Lah yo opo? Iki urusane ojo jodoh. Aduh. Pak, kok mandani medeni-medeni. Lah ini layak untuk dikandang-kandang sebab mau bisa dosa utang, Pak. Nah, jadi supaya kula jenengan itu eling. Jadi asuransi itu, kalau asuransi apa? Jiwa itu ulama setahu saya tidak ada yang membolehkan. Kalau asuransi pendidikan, asuransi itu masih debatable, oke. Asuransi kesehatan itu masih debatable. Sudah masuk. Ya, tapi kalau asuransi jiwa, nah
itu masalah. Apalagi asuransi jiwa itu kitanya bayar premi dan itu dikelola bukan oleh pemerintah, itu lebih kepentingan. Jadi Bapak Ibu monggo yang punya hutang segeralah lunasi. Bismillah jaluk malah Gusti Allah. Saya mendapatkan satu informasi di satu hadis Bapak Ibu bahwa siapa yang berusaha membayar hutangnya maka dia seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Jadi niat, tapi niatnya bayar utang lah, tak lunasi sesuk juga sing jero meneh. Ini beda meneh. Jadi pengen betul menyelesaikan hutangnya. Moga-moga ini diumpake atau dilebokke ning kuping Pak. Nah, dipraktekke. Karena praktekke wangel ya kawan. Nggih, wangel ya kawan. Nggih. Jadi monggo karena memang itu aturannya nggih. Karena itu aturannya saya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadi dengan kupingnya atau kali yang ora enak ya apa kok. Nggih. Kupingnya atau piye sih ora apa. Jadi begitu. Dan kalau nek kandhane ngeten iki biasanya apa kayak gitu Pak. Biasanya niki tingkat ke diikutiannya itu lemah. Nek wis pun urusan utang ngeten biasanya. Nggih, ngoten Bapak Ibu. Niki kurang 30 detik nggih, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala zika khawfu wa rahmatullahi. Selamat berbuka puasa. Untuk amal itu apakah cukup paling betul? Ya, minimal itu.